Ketua PKN Pelatihan Pembelajaran Karakter Anak Usia Dini ITK Bukit Permai 2 Kampili Kabupaten Goa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Agil Musi SPD MPD, dan yang terhormat Bapak Direktur PAUD Terpadu TK Bukit Permai 2, yaitu Bapak Dr. Mulis SPD MPD, dan yang terhormat Kepala TK Bukit Permai 2 Ibu Sri Supriyati Romba SPD MPD. Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan kepada Bapak Ketua PKN Pelaksana Pembelajaran Karakter Anak Usia Dini di TK Bukit Permai 2 Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, yang kita banggakan, Bapak Direktur PAUD Bukit Permai, Direktur PAUD Terpadu Bukit Permai. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Bukit Permai, para tenaga pendidik dan staf yang hadir di dalam kesempatan ini. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan PKN Pelatihan Karakter Anak Usia Dini berbasis Bugis Makassar. Sebenarnya berbasis orang Makassar. Jadi bagaimana sebenarnya istilah-istilah di dalam Makassar, karena di tempat lain juga dilaksanakan di Bone berbasis masyarakat Bugis. Sini berbasis masyarakat orang Makassar. Karena Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi beberapa nilai-nilai karakter budaya yang misalnya sepakat tahu, sikap adat, sikap ilmu, semuanya itu sebenarnya yang menjadi pelaporan. Dan bagaimana sebenarnya ini mengintegrasikan dengan rancangan pembelajaran masuk di situ. Guru itu harus selalu memulai dari visi sebenarnya, visi dari sebuah lembaga. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya juara sehingga pada hari ini di PAUD Terpadu Bukit Permai 2 kami mendapat kepercayaan yang luar biasa menurut kami selaku pengelola, dengan kehadiran tim PKM Pelatihan Pembelajaran Berbasis Karakter dari Universitas Negeri Makassar. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang idealnya menjadi teladan bagi kita semua. Beliau adalah Nabi yang membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Alhamdulillah, atas nama pimpinan atau pengelola PAUD Terpadu Bukit Permai 2, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, terkhusus kepada tim PKN Pelatihan Pembelajaran Berbasis Karakter Budaya Bugis Makassar. Tadi dari pengantar yang disampaikan oleh Ketua Tim sangat menginspirasi bagi kami untuk melakukan peninjauan tentang visi misi PAUD Terpadu Bukit Permai 2 ini, karena sepertinya memang kami luput untuk mengontrol atau memasukkan budaya lokal sebagai bagian dari apa yang semestinya kita upayakan dalam kegiatan atau pembelajaran di lembaga ini. Sehingga dengan kehadiran tim PKM ini, alhamdulillah menginspirasi kepada kami di pengelola untuk melakukan peninjauan kembali terhadap visi misi itu, yang kemudian dengan memasukkan budaya karakter lokal dalam pembelajaran di kelas, insya Allah bisa menguatkan karakter anak-anak kita sejak dini, di masa kanak-kanak ini, di usia
atau golden age, di masa emasnya, sehingga karakter itu menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk kemudian di masa yang akan datang menjadi bagian dari masyarakat secara umum. Oleh karena itu kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan seperti ini terus berkelanjutan, bukan hanya pada bidang atau yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat saja, tetapi terkait dengan hal-hal penelitian ataupun hal-hal yang lain. Kami tetap membuka diri di Bukit Permai 2 ini dengan kehadiran dari pihak manapun. Di tempat ini kita sudah menggalang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Makassar, kemudian lembaga-lembaga lain, puskesmas. Dan untuk tahun ini, karena di terpadu Bukit Permai 2 ada 2 layanan, ada kelompok bermain dan ada taman kanak-kanak. Kelompok bermain, Bukit Permai menjadi salah satu kelompok bermain yang akan dijadikan sebagai KB holistik. Jadi beberapa saat yang lalu pengelola telah mengikuti pertemuan tentang itu, pelatihan tentang pelaksanaan atau pelibatan kelompok bermain sebagai KB holistik, sehingga dengan hal seperti itu kami terus berbenah diri untuk melakukan penyesuaian sehingga setiap program yang dilakukan bisa berjalan secara maksimal. Dan ini tentu tidak terlepas dari peran seluruh pihak, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di PAUD Terpadu Bukit Permai 2 ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PKM dari Universitas Negeri Makassar, kemudian kami juga menitipkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Universitas Negeri Makassar atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Jadi kami menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini di TK Bukit Permai 2. Saya kira itu sebagai sambutan penerimaan dari saya selaku pengelola di PAUD Terpadu Bukit Permai 2. Sekian, billahi fisabilil haq wassalamu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di TK Bukit Permai 2. Selamat datang kepada tim PKM pelatihan pembelajaran karakter anak usia dini di TK Bukit Permai 2, Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD selaku ketua dalam tim kegiatan ini. Dan harapan terbesar saya dengan kegiatan ini, guru-guru, ibu guru kami di sini mendapatkan pembelajaran terkait dengan karakter anak usia dini. Semoga kegiatan ini bisa menambah bekal buat mereka untuk lebih memperbaiki bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menerapkan karakter kepada anak, memperbaiki. Dan dalam kegiatan ini, dalam kegiatan yang Bapak lakukan pada hari ini, semoga ini akan menambah
pengalaman buat guru-guru yang ada di sini. Saya rasa tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TK Bukit Permai sejauh ini. Kemudian saya menambahkan terkait dengan KB yang KB Bukit Permai. Jadi kalau kita bicara karakter akademik, misalnya orang Makassar itu yang paling krusial diperbincangkan adalah Sirine Pace. Itu yang paling. Begitu bicara karakter, maka rating tertinggi yang dipakai itu adalah Sirine Pace. Pertanyaan kemudian adalah, dari seluruh TK di Gua misalnya, atau di ikan ini di Gua, adakah yang memasukkan Sirine Pace tertulis di PC-nya? Ini jadi dari situlah masalah ini waktu kita survei awal bahwa kenapa seperti dia menggunakan misalnya smart, sebenarnya kan bahasa Inggris, tapi tidak perlu menggunakan Sirine Pace sementara dia berada di Goa. Dia bukan berada di Helsinki atau di Finland, dia berada di Goa, tapi Sirine Pace itu dilupakan. Padahal kalau itu yang menginspirasi anak-anak dari awal, maka tetapi inspirasinya harus dimulai dari yang apa yang ingin dicapai. Karena kalau karakter itu bicara mental, dia harus bicara itu mental, sehingga salah satu yang harus dikuatkan di dalam membina anak usianya membina karakter, membina mental. Nah sekarang dalam hal membina mental masuk nggak karakter lokal itu? Kan tidak masuk. Saya perwakilan dari Guru Bukit Permai 2 dan ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara kita memasukkan atau mengintegrasikan pembelajaran berbasis karakter dalam pembelajaran anak usia dini? Terima kasih. Satu pembelajaran. Yang pertama adalah kalau kita bicara kurikulum adalah standar isi atau kurikulum. Dia harus dimulai dari apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur adalah meninjau kurikulum dulu. Karena itu yang menjadi dasar belajar orang. Kurikulumnya apa yang dipelajari, siapa yang mengajar, di mana perlu belajar, bagaimana prosesnya, bagaimana penilaiannya. Jadi pertama dimasukkan. Nah, maka lembaga atau satuan-satuan itu harus melakukan peninjauan itu, peninjauan terhadap kurikulum yang sudah ada, lalu kemudian memasukkan aspek-aspek karakter yang berbasis kurikulum. Salah satu tindak lanjut atau follow up dari kurikulum adalah di dalam kurikulum ada visi. Di dalam visi itulah kemudian bagaimana supaya ada gambaran yang menunjukkan bahwa satuan kot itu melakukan pembinaan karakter dengan tidak melupakan aspek. Itu tadi pertanyaan saya adalah, adakah di lembaga-lembaga kita yang sudah memasukkan di dalam kurikulum? Terwujudnya anak yang cerdas, kreatif, smart, yang ini, yang begitu bahasa visi. Sehingga karena begitu bahasa visinya adalah untuk mewujudkan ini yang maka yang dilakukan. Maka tujuan pendidikan pun akan dari ke situ. Nah karena visinya memang dari awal tidak menggambarkan, maka sampai tujuan tidak ada gambaran yang kita temukan kembali. Maka karena tidak ada tujuan, maka tidak masuk di pembelajaran. Karena implementasinya pembelajaran itu katakanlah RPP. Kalau kurikulum Merdeka mengatakan PP atau modul aja, tidak mesti harus masuk di modul aja atau masuk di rancangan pembelajaran. Karakter itu harus masuk dari awal. Itu yang kemudian mengantar anak pada nanti sampai pada aspek penilaian. Bagaimana menilai? Adakah mereka misalnya kalau dia terasa malu, kita kan ajarkan anak-anak malu apa? Malu datang terlambat. Malu kalau pakaian tidak bagus. Malu itu kan sebenarnya karakter. Masyirik. Anak-anak harus diajarkan budaya masyirik, budaya malu. Kemudian anak-anak harus diajarkan tentang sudah itu mandiri misalnya, integritas, komitmen apa. Kalau dia sudah membuat kesalahan, makanya harus bertanya. Diajari anak seperti itu. Bagaimana membantu teman peduli, simpati, empati.
Tapi meskipun itu tujuannya, tapi bahasanya tetap kalimat lokal. Kalau simpati kira-kira kalau bahasa Makassarnya apa itu simpati? Kita misalnya mengajarkan anak tentang kepedulian terhadap teman. Saya kira nanti kita diskusi ya, bagaimana nanti kita mendiskusikan bagaimana pertama mulai dari dulu masuk di visi, masuk di misi, masuk di tujuan, masuk di actionnya itu RPP atau holding aja, masuk di situ terus sampai diimplementasikan nanti di apa ditafsirkan oleh guru begini maksudnya. Jadi anak-anak nanti tidak hanya pintar bahasa Inggris, tapi dia pintar bahasa Makassar untuk pintar bahasa Inggris. Walaupun tidak semuanya dikuasai, tetapi adalah satu istilah-istilah tertentu. Kalau tidak 5 kata atau 5 kalimat, dia paham bahwa ini orang saya. Apalagi kalau di rumah juga tidak diajarkan, lebih parah lagi. Kalau di rumah juga dihilangkan. Kalau di sekolah sudah tidak ada, di rumah juga tidak ada, maka anak-anak seperti hidup bukan di kampung sendiri. Dia hidup di kampung ini, tapi seperti berada di Helsinki. Orang dia ada di kampung, atau dia ada di kebun. Makanya jangan heran banyak anak-anak itu sudah punya baik, tidak kan? Terminologi komunikasi. Tidak dididik di Makassar, tidak pernah dicari mereka. Dia yang paham hanya orang tua. Saya kira begitu pertanyaannya berarti. Jadi kita harus memahami bukan hanya kata-kata semua terlibat sebagai penyumbang, kita bagaimana menjelaskannya, bagaimana menerjemahkannya, bahasa itu siapapun yang bertanya tentang itu dulu harus paham, dan bukan hanya aspek itu, semua apa yang berada di dalam lingkup satuan itu dia sehingga tekankan memang bahwa keterlibatan tenaga pendidik di dalam pengembangan satuan itu betul-betul terlihat. Orang Makassar itu yang itu ada di orang Makassar itu punya misalnya pejuang-pejuang Makassar Sultan Hasanuddin, kemudian perjuangan dengan Le. Tapi kan kita tidak pernah masuk di situ kan, jadi gambarnya saja kita lupa. Makanya kalau dibahas di tiga-tiga itu bisa menambah menguatkan bahwa kita punya kepedulian terhadap pahlawan-pahlawan lokal.